Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroprosesor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rofiki dari Prodi TI semester 3 dengan NPM 2020 50 30 29 dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pembimbing Bapak Ahlis Munazilin Eskom MT. Yang pertama, pengertian mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah chip IC atau sirkuit terintegrasi yang menggabungkan fungsi inti dari unit pemrosesan seperti CPU (Central Processing Unit) komputer. Nah, chip IC itu merupakan alat multifungsi yang dapat diprogram untuk menerima data digital sebagai input, memprosesnya dengan instruksi yang tersimpan, dan memberikan hasil sebagai output. Oke, kita next. Lanjut. Nah, mikroprosesor berisi logika kombinasional dan logika sekuensial yang beroperasi pada angka dan simbol yang diawali dalam sistem angka biner. Dalam sebuah IC mikroprosesor, unit aritmatika dan logika, unit kontrol, register, sistem bus, dan jam untuk melakukan tugas. Seperti itu. Kita lanjut ke cara kerja mikroprosesor. Mikroprosesor menjalankan sebuah perintah atau sebuah instruksi berdasarkan urutan berikut, yaitu fetch, penjemputan atau pengambilan perintah dan data yang diperlukan. Yang kedua, decode atau pembacaan sandi. Yang ketiga, execute atau menjalankan perintah atau mengeksekusi perintah dari fetch tersebut. Oke, kita lanjut. Sebuah instruksi atau perintah pada awalnya disimpan di unit memori secara berurutan. Mikroprosesor menjemput atau mengambil instruksi-instruksi tersebut dari memori, kemudian menerjemahkannya dan mengeksekusi setiap instruksi tersebut sehingga mendapatkan instruksi stop atau berhenti. Hasil dari eksekusi tersebut dikirimkan dalam biner ke port output, seperti itu. Nah, sekarang menuju ke istilah-istilah umum yang digunakan dalam mikroprosesor. Yang pertama, bus. Yang kedua, instruction set. Yang ketiga, word lag. Yang keempat, cache memory. Yang kelima, clock speed. Nah, oke, yang pertama itu adalah bus. Bus adalah seperangkat konduktor yang dimaksudkan untuk mengirimkan data atau alamat atau mengontrol informasi ke berbagai elemen dalam mikroprosesor. Biasanya mikroprosesor akan memiliki 3 jenis bus, yaitu bus data, bus kontrol, dan bus alamat. Prosesor 8 bit akan menggunakan bus lebar 8 bit. Nah, kita next. Lanjut ke tahap kedua, yaitu kelompok instruksi atau instruction set. Kelompok instruction set adalah kelompok perintah yang dapat dipahami oleh mikroprosesor. Jadi kelompok instruksi adalah antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak, atau disebut juga program, seperti itu. Contohnya instruksi memerintahkan prosesor untuk mengganti transistor yang relevan untuk melakukan pemrosesan data. Next, lanjut ke yang ketiga, yaitu panjang kata atau word lag. Panjang kata adalah jumlah bit dalam bus data internal suatu prosesor atau jumlah bit yang dapat diproses oleh suatu prosesor pada suatu waktu. Misalnya, prosesor 8 bit akan memiliki bus data 8 bit, register 8 bit, dan akan melakukan pemrosesan 8 bit pada suatu waktu. Next, ke tahap yang keempat, yaitu cache memory. Cache memory adalah memori akses acak yang terintegrasi ke dalam prosesor. Jadi, prosesor dapat mengakses data dalam memori cache lebih cepat daripada dari RAM biasanya. Ini juga dikenal sebagai memori CPU. Memori cache digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering dirujuk oleh perangkat lunak atau program selama operasi, sehingga akan meningkatkan kecepatan operasi secara keseluruhan.
Oke, kita next ke tahap yang kelima, yaitu clock speed atau kecepatan clock. Mikroprosesor menggunakan sinyal clock atau untuk mengontrol laju instruksi yang dijalankan, menyinkronkannya atau menghubungkan komponen internal lainnya, dan untuk mengendalikan transfer data di antara mereka. Jadi clock speed mengacu pada kecepatan di mana mikroprosesor menjalankan instruksi. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke keunggulan mikroprosesornya ya. Nah, keunggulan mikroprosesor yang pertama adalah biayanya rendah, yang kedua memiliki kecepatan yang cukup tinggi, yang ketiga memiliki ukuran yang kecil, yang keempat adalah serbaguna, yang kelima memiliki konsumsi daya yang rendah, yang keenam tidak menghasilkan panas yang begitu berlebihan. Nah, yang ketujuh itu adalah andal, dapat digunakan dalam berbagai keperluan. Yang ke-8 adalah portable. Nah, lanjut ke kesimpulannya ya. Kesimpulan tentang mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah komponen rangkaian elektronik terpadu yang terdiri dari rangkaian aritmatik, logik, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi sebuah CPU atau Central Processing Unit. Dari sebuah komputer digital, rangkaian elektronika terpadu tersebut dapat menerjemahkan dan menjalankan instruksi dari sebuah program serta menangani operasi aritmatik. Mikroprosesor dikembangkan pada akhir tahun 1970 sebagai hasil dari teknologi LSI, Large Scale Integration, suatu rangkaian elektronik terpadu yang memungkinkan menggabungkan ribuan transistor, dioda, dan resistor pada sebuah chip silikon sebesar 5 m persegi. Nah, mungkin hanya ini ya dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.